Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan lupa bersyukur. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi, SPD. Saudara-saudariku terkasih, untuk sebuah kepentingan yang belum terpenuhi, kita bisa saja berlutut dan memohon kepada Tuhan berjam-jam. Namun, apakah setelah permohonan itu dikabulkan? Apakah kita berlutut dan bersyukur berjam-jam kepada Tuhan? Saya kira, jika kita jujur, dari 10 orang yang memohon, mungkin 1 orang saja yang tidak lupa bersyukur atas permintaannya yang sudah dikabulkan. Jika kita sudah memohon kepada Tuhan untuk banyak kepentingan dan kebutuhan hidup kita, kita juga harus menyediakan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jika kita sudah bekerja berwaktu-waktu, jangan pernah lupa menyediakan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita telah melewati waktu-waktu kerja yang panjang dan tetap dalam keadaan sehat. Bersyukur bukan tentang hasil yang kita dapat, tetapi kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita dalam proses. Kebanyakan kita lupa bersyukur karena kita hanya memikirkan hasil, padahal dari berkat yang kita terima selama proses bekerja itulah akan ada hasilnya. Tuhan menyertai kita selalu dalam proses-proses itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup, jangan lupa bersyukur. Penulis surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Caranya adalah melalui doa, ucapan bibir kita memuliakan Allah. Dan yang kedua adalah, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Syukur itu ternyata bukan hanya soal ucapan bibir, tetapi juga menyangkut semangat berbagi kebaikan dan ketaatan kepada para pemimpin, menurut surat kepada orang Ibrani. Jika kita tak mampu bersyukur melalui ucapan bibir, setidak-tidaknya kita dapat mengungkapkannya melalui perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan kepada para pemimpin kita. Para murid kembali dari perutusan dengan sejumlah laporan kepada Yesus tentang hasil karya mereka. Yesus tidak sepatah kata pun mengungkapkan terima kasih. Ia malah mengajak mereka untuk menyepi dan bersyukur kepada Allah yang telah mengutus mereka. Namun sebelum kata-kata lisan syukur itu terucap, telah berjejer orang-orang yang meminta untuk dilayani kebutuhannya. Reaksi Yesus adalah menaruh belas kasihan kepada mereka. Mungkin saja Yesus mau menunjukkan kepada mereka dan kita semua
bahwa syukur juga bisa diungkapkan dengan tetap bersemangat untuk berbagi kebaikan bagi sesama yang menderita dan yang berkebutuhan. Saudara-saudariku terkasih, jangan lupa bersyukur dalam hidup, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jangan pernah memikirkan sebuah hasil lalu baru mau bersyukur, karena hasil sering tidak disadari. Sekian sering kita menerima, namun kita tidak sadar, padahal Tuhan telah memberi kita banyak hal. Bersyukurlah atas setiap proses kehidupan, dan ungkapkanlah itu melalui perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, dan juga melalui doa-doa pujian dan syukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.